Kembali dalam Pakcik React Malaysia. Terima kasih sudah support Pakcik React Malaysia sehingga hari ini. Thank you very much guys. And kita ada lagi satu request di mana ingin Pakcik react kepada perbandingan kekuatan militer di antara Indonesia versus Israel. Yes, ini yang paling ditunggu-tunggu di antara Indonesia versus Israel, disebabkan yalah kita tahu isu Israel sekarang ni macam I don't know, kesian Palestina, kesian Gaza, apa-apa pun kita mendoakan saudara sesama Islam kita, semoga banyak bantuan dapat diterima dan tentera Zionis ini segera dikalahkan serta-merta. Bikin geram guys, bikin geram. Tapi apa boleh buat, I don't know what to say. Tapi YouTube ini juga daripada mereka juga kan. So apapun, kita tengok kepada perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Israel. Israel merupakan negara yang banyak menuai kontroversi dari berbagai negara di dunia. Sejak tahun 1950, Israel kerap menjadi sasaran ancaman perang yang terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, hingga kini konflik yang berkepanjangan di jalur Gaza pun tidak pernah mereda. Melihat ancaman yang datang, membuat Israel terus meningkatkan persenjataan hingga sumber daya militernya. Tercatat, kemiliteran Israel menempati ranking ke-18 dari 138 negara yang dinilai oleh Global Firepower. 18. Lantas, bagaimana kekuatan militer Israel jika dikomparasikan dengan militer Indonesia? Mari kita simak dalam segmen perbandingan militer versi Top Info kali ini. Top Info. Perbandingan personel militer. Dilihat dari peringkat negara, Indonesia menempati peringkat ke-16 dari 138 negara yang ada di dunia. Hal tersebut tentu membuat Indonesia lebih unggul 2 peringkat di atas Israel yang menduduki peringkat ke-18 dari 138 negara di dunia. Lantas, bagaimana dengan personel militer antara kedua negara tersebut? Jika melihat kekuatan personel militer yang dimiliki, Indonesia bisa dikatakan lebih unggul dari kekuatan militer Israel di tahun 2020 ini. Dilansir dari Global Firepower, Indonesia memiliki total 800.000 pasukan militer yang terbagi menjadi 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Tak hanya jumlah pasukan militer, Indonesia juga memiliki sederet pasukan elit yang sangat disegani oleh dunia, seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan Denbravo. Wow. Sementara di tahun 2020 ini, tercatat kekuatan pasukan militer Israel memiliki total personel sebanyak 615.000 orang. Dengan personel aktif hanya 170.000 orang dan personel cadangan 615.000 orang. Dengan demikian, kekuatan pasukan militer Israel ini tentu bisa dibilang masih jauh di bawah pasukan militer Indonesia. Yes. Perbandingan kekuatan darat. Beranjak ke sisi alutsista darat, Indonesia harus bisa menerima kenyataan bahwa dalam segi jumlah alutsista darat negara Indonesia masih di bawah Israel. Masih melansir dari Global Firepower, tercatat Indonesia memiliki kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya, seperti 313 tank tempur, 1.178 kendaraan lapis baja, 153 artileri gerak, 366 artileri lapangan, dan 36 peluncur roket. Sementara itu, Israel tercatat memiliki 2.760 tank tempur, 10.275 kendaraan lapis baja, 650 artileri gerak, 300 artileri lapangan, dan 100 peluncur roket. Hasil ini membuktikan bahwa militer Israel jauh lebih unggul dalam jumlah kendaraan tempur dan peralatan militer darat. Tentunya,
ini juga bisa menjadi masukan untuk militer Indonesia agar terus berbenah dan mengembangkan kekuatan militernya. Ya, cumanya dikategorikan melalui teknologi yang ada serta kuantiti yang ada pada Israel. Disebabkan itu firepower Israel menjadi tempat, maksudnya lagi tinggi daripada Indonesia. Disebabkan kuantiti dan juga teknologi yang mereka bawa. Tapi in term of gerak tempur daripada orangnya sendiri, maksudnya recruiters lagi banyak di Indonesia. Dan kalau tengok recruiters tu macam di Israel sendiri, macam orang yang betul-betul power dalam ketenteraan maybe dalam 100,000 orang saja. Yang 600,000 tu just untuk menakutkan orang di luar sana bahawa Israel mempunyai tentera yang banyak. Tapi sebenarnya itu just scout biasa-biasa aja, begitulah. Tapi disebabkan dorang ada this kind of technology, membuatkan dorang rasa dorang power. Perbandingan kekuatan laut. Kalau dalam segi jumlah alutsista darat kita di bawah militer Israel, namun tidak dalam ranah kelautan. Kekuatan militer Indonesia dalam ranah kelautan bisa dikatakan unggul jika dibandingkan dengan Angkatan Laut Israel. Dilansir dari Global Firepower, Angkatan Laut Indonesia memiliki kekuatan armada sebanyak 282 dengan komposisi 7 buah frigates, 24 corvettes, 5 kapal selam, 156 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Untuk kapal induk dan destroyer, sayangnya Indonesia belum memiliki. Tidak apa. Sekarang kita bergeser ke Angkatan Laut Israel. Tercatat, Angkatan Laut Israel memiliki kekuatan armada sebanyak 65. Dengan komposisi 5 buah kapal selam, 4 corvettes, dan 45 kapal patrol. Untuk frigates, kapal penyapu ranjau, kapal induk, dan destroyer, belum. Israel belum memilikinya. Jadi, dalam ranah kelautan ini, kita patut bangga dengan Angkatan Laut Indonesia. Perbandingan kekuatan udara. Untuk kekuatan udara, Indonesia dan Israel bisa dikatakan sedikit seimbang. Walaupun faktanya, Indonesia sedikit di bawah Israel dalam total kepemilikan alutsista udara. Tercatat, Angkatan Udara Indonesia memiliki total alutsista udara sebanyak 462 buah dengan komposisi 41 pesawat tempur, 39 pesawat serbu, 54 pesawat transportasi, 109 pesawat latih, 5 pesawat operasi khusus, 177 helikopter, dan 16 helikopter serbu. Sedangkan Angkatan Udara Israel memiliki total alutsista udara sebanyak 589 buah dengan komposisi 259 pesawat tempur, 18 pesawat serbu, 15 pesawat transportasi, 154 pesawat latih, 23 pesawat operasi khusus, 146 helikopter, dan 48 helikopter serbu. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam ranah kekuatan udara ini, Indonesia dan Israel masing-masing memiliki kelebihannya dan kekurangannya sendiri. Nah, itulah perbandingan antara kekuatan militer Indonesia versus Israel. Perlu diketahui bahwa perbandingan ini murni hanya sebagai komparasi antara kedua negara berdasarkan data yang ada. Kami menghimpun data sesuai riset yang tertera dalam laman resmi Global Firepower. Demikianlah pembahasan kita mengenai perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Israel. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Top Info untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu. Okey, satu yang boleh dikatakan kekuatan itu semuanya bergantung dengan nilai firepower tadi yang seperti diceritakan, serta kuantiti dan kualiti yang ada pada Israel versus Indonesia. Tapi in term of ketenteraan dan semangat itu, semangat jiwa raga, kemungkinan Indonesia, Malaysia dan segala tentera Islam yang menang.
Kerana apa? Kerana kita ada satu semangat, iaitu fisabilillah. Disebabkan itu juga insya-Allah kita boleh bertempur dengan sesiapa saja walaupun teknologi kita tidak secanggih mereka di luar sana, tetapi disebabkan yang operate segala teknologi itu ialah manusia sendiri. Jadinya di sini kita ada satu poin untuk kemenangan, untuk menentang segala teknologi yang ada di dunia ini. So guys, jangan rasa down, tapi kita harus berbangga yang kita punya semangat itu untuk bertempur bersama-sama. Merinding guys, merinding. So apapun ini just quantity of based on data yang telah dikumpul beban di antara Indonesia versus Israel. Tapi kalau ditengok betul-betul, apa tujuannya Israel untuk berperang? Iaitu untuk conquer negara orang lain dan membunuh itu dari segi rakyatnya dan bukan dari segi menentang tentera. Maksudnya di sini itu adalah satu kelemahan di negara tersebut, di mana mereka punya musuh ialah civilian, orang-orang biasa, bukan kepada tentera. Disebabkan itu macam dorang menakut-nakutkan orang ramai dengan dorang punya teknologi. So apapun kita berdoalah agar kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan sentiasa terus bersemangat untuk berjuang dengan saudara kita yaitu di Gaza dan juga Palestin. Jadi itu saja pada saya, Pakcik React. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.